Casual dalam pengertian football casual atau T-race casual adalah mereka yang tidak berpakaian atribut klub, nggak pakai warna atribut klubnya, dan sebagai gantinya mereka menggunakan luxury brands. Akhirnya Let's and Lesis ketemu lagi dengan gue Albert Draktan, dan ini bahasan berikutnya menjelaskan mengenai casual. Kalau misalnya kalian belum nonton, kenapa sih gue mendadak sekarang ini excited banget buat ngebahas tentang casual? Bisa nonton dulu video yang pertama yang mengenai highlight hooligan, casual, ultras, atau bisa juga nonton yang versi keduanya. Ini yang keduanya. Ini kemarin membahas mengenai hooligan. Nah sekarang gue bakal membahas mengenai casual. Kalau kita udah membahas casual, ini udah paling greget banget pengen ngasih tahu gitu ke orang-orang yang sampai detik ini masih salah kaprah. Ini ada beberapa hal ya. Yang pertama itu biasanya mereka masih menganggap bahwa casual itu seperti apa yang dibaca di kamus. Artinya santai, ala kadarnya, suka-suka, bebaskan. Ya gitulah yang model-model gitu. Padahal bukan. Football casual atau T-race casual itu artinya bukan itu. Yang kedua, selalu diidentikan dengan casual itu adalah juga pelaku tindakan kriminal. Padahal enggak. Udah gue jelasin ya kemarin di hooligan bahwa casual itu bukan berarti sebagai pelaku tindakan kriminal gitu. Enggak ada hubungannya. Yang pelaku tindakan kriminal itu hooligans. Jadi tindakannya atau attitude-nya namanya hooliganism. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah casual ini adalah sebuah subculture fashion style. Ya, fashion style subculture. Jadi ini bukan sebuah way of life, bukan sebuah gaya hidup, bukan sebuah cara hidup. Misalkan ini contohnya ya. Gue Albert dikenal sebagai seorang casual misalkan oleh orang-orang. Ketika gue nggak lagi berpakaian seperti ini, misalkan gue lagi berpakaian pakai batik gitu misalnya, orang akan tetap menyebut gue, oh itu casual. Padahal enggak. Ketika itu, ya gue nggak lagi jadi seorang football casual. Jadi lucu gitu kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa casual itu way of life dan casual itu ada di sini gitu, ada di diri kita. Jadi meskipun kita nggak berpakaian kayak gini juga, yang penting jiwa kitanya udah sebagai casual. That's nonsense. Itu bukan banget. Football casual itu adalah mengenai fashion style subculture. Seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita ikuti video yang satu ini. Saat belasan supporters, ya belasan hingga puluhan lah ya, saat mereka supporter-supporter dari Britania Raya away ke Eropa Daratan di akhir 1970-an dan awal 1980-an, bisa kita katakanlah ya, ini tim-tim yang saat itu sempat berlaga di Champions saat itu ada, kalau dari Scotland itu ada Aberdeen, terus dari Inggrisnya sendiri ada Liverpool FC, ada Manchester United, Nottingham Forest, ada Aston Villa. Jadi ketika mereka pertama, kenapa sih bisa jadi dalam tanda kutip jadi casual? Itu awalnya kayak gini. Dulu di Inggris itu ketika akhir 70-an, awal 80-an itu tren yang banyak dipakai oleh anak-anak muda di sana itu pakai flare pants atau celana cutbray dan pakai jelly bean shoes. Kalian bisa googling, lihat fotonya dan kalian akan kaget karena ternyata jelly bean shoes itu mirip banget seperti sepatu perempuan kalau zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa working class yang pakaiannya skinhead. Dan atau working class lainnya juga ya kita tahu lah ya, setelannya boots gitu atau celana jeans dengan flighty bomber jacket dan lain-lain. Nah, setelan yang kayak gini kalau misalnya away ke Eropa Daratan itu akan dengan mudah dikenali sebagai ini orang Inggris, ini supporter dari Inggris. Jadi sangat mungkin, sangat mudah untuk
katakanlah kalau misalnya mau berantem segala macam, gampang banget ketahuan. Nah, si belasan hingga puluhan supporter ini, mereka akhirnya kepikiran, kenapa juga kita nggak nyamar menjadi kayak kalau di Italia itu jadi Panineros gitu, anak-anak muda di sana yang nongkrong-nongkrong dengan brand-brand mahal kayak gitulah ya. Kenapa juga nggak meniru seperti itu? Akhirnya kepikiranlah 1-2 orang untuk mulai berpakaian menggunakan brand-brand yang mahal saat itu dan terinspirasi buat setelan mahalnya pakai setelan tenis atau setelan jogging. Dan dari situlah kemudian mulai muncul si fashion style subculture ini. Nggak ada namanya. Sampai terus akhirnya kemudian kesininya semakin ya pertengahan 80-an lah ya, mulai diadopsi yang buat sailing, buat hiking, atau buat outdoor menswear gitu ya, atau sports menswear. Dan sampai akhirnya kalau zaman sekarang sih ya udah banyak banget luxury brands yang diadopsi oleh football casuals. Cuma yang pasti namanya ini yang penting. Jadi ketika akhirnya mereka pulang kembali ke Inggris, si penonton-penonton di Liga Inggris saat itu mereka nggak tahu dong itu setelan apa dan nggak ada namanya. Akhirnya sebagian orang bilangnya, ada yang bilang smart, ada yang bilang sharp, ada yang bilang boss, ada yang bilang casual, ada yang bilang lagi, gue lupa apa ya, pokoknya ada beberapa bahasa daerah dan ada beberapa slang yang untuk menyebutkan si gaya berpakaian si supporter yang pulang away dari Eropa daratan ini. Semuanya ini adalah slang dan atau bahasa daerah dari tiap-tiap daerah. Kayak ada Skelly gitu ya, dari Liverpool, mereka sendiri sampai sekarang lebih senang disebut Skelly ketimbang disebut casual. Seperti itu karena casual itu sendiri berasal dari, menurut banyak Scottish, kata casual itu berawal dari mereka, dari Aberdeen, dari Scottish slang language. Ya kan, meskipun banyak juga karena di Liverpool banyak orang keturunan Scotland, Irlandia, dan Norwegia, banyak juga yang menggunakan kata casual itu sendiri. Nah, tapi yang jelas casual ini ataupun smart, ataupun boss, ataupun sharp dan lain-lain itu adalah bahasa daerah, bahasa slang. Nah, jadi kita sekarang tahu bahwa ternyata casual ini artinya beda dengan yang di dalam kamus bahasa Inggris. Artinya apa sih jadi sebenarnya casual ini? Casual dalam pengertian football casual atau Tires casual adalah mereka yang tidak berpakaian atribut klub, nggak pakai warna atribut klubnya, dan sebagai gantinya mereka menggunakan luxury brands yang memang diklaim dan dipilih, dicomot gitu oleh mereka untuk diadopsi sebagai jati diri mereka berpakaian. Brand-brandnya ya kita udah sama-sama tahu lah ya. Yang awal-awal itu ya mulai dari ada Fila, ada Sergio Tacchini, Cerruti 1881, ada Lacoste, ada Diadora, LS, Adidas pastinya, dan kalau kesininya terus kemudian CP Company, Stone Island, dan banyak lagi yang lainnya. Sampai ke zaman sekarang ada The North Face, Berghaus, Karrimor, dan lain-lain. Yang outdoor makin banyak juga yang diadopsi. Seperti itu. Dengan demikian, sekarang kita tahu bahwa casual itu sendiri bukanlah nama kelompok, melainkan sebuah subculture. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, misalkan ada kelompok official supporter clubnya, misalkan namanya Rumput gitu, nama official supporter clubnya. Kamu anggota Rumput atau anggota kasual? Nggak bisa kayak gitu. Karena casual itu sebuah subculture berpakaian yang mungkin yang bisa adalah misalkan membuat sebuah nama kelompok, kemudian ada nama casualnya atau tidak ada, dan isi anggotanya, dalam tanda kutip anggota gitu ya, berpakaian seperti ini. Misalkan contohnya bikin nama, misalkan contohnya TAP, misalkan Atap Finest Club, nggak ada kata casualnya, tapi mereka berpakaian casual, itu bisa. Atau misalkan menggunakan kata casualnya, misalkan Atap Let's Casual atau Atap Casual Let's, misalkan kayak gitu, itu bisa. Kemudian yang kedua, anak kecil sebaiknya jangan dulu berpakaian ala casual. Selain pertama mahal, nanti kalian merengek-rengek minta uang ke orang tua untuk beli-beli barang mahal ini. Mendingan
kalian pakai dulu atribut tim kebanggaan kalian supaya rasa cintanya itu terbentuk. Nanti kalau misalnya kalian udah dewasa, kalau kalian ingin beli barang mahal dan lain-lain, itu hak kalian. Dan yang pasti, sekali lagi gue jelasin selalu, casual itu tidak selalu harus pakai Stone Island. Casual itu tidak selalu harus pakai CP Company Goggle Jacket. Jadi kalau misalnya kalian sampai merengek-rengek ke orang tua minta Stone Island dan minta CP Company Goggle Jacket, itu buat apa? Nggak usah. Oke? Kemudian ada pertanyaan yang juga sering gue dengar ya. Apakah casual senang berkelahi? Maka ini jawabannya. Seseorang itu berkelahi karena memang dia harus berkelahi atau memang dia suka berkelahi. Doyan ya maksudnya. Kalau misalnya contohnya kita di jalanan deh. Jalanan itu kan salah satu concrete jungle ya. Kalau misalnya kita bersinggungan dengan pengendara lainnya terus kemudian kita bertengkar, apakah itu ngaruh gitu? Karena kita pakai baju apa atau pakai sepatu apa? Nggak ngaruh kan? Jadi nggak ada hubungannya sama sekali antara fashion style subculture ini dengan suka berkelahi. Berkelahi itu adalah insting. Binatang juga akan berkelahi untuk survive misalnya. Dan seseorang kalau misalnya memang harus berkelahi, maka dia akan berkelahi, atau ada yang doyan berkelahi, memang dianya doyan berkelahi kayak gitu. Ya saran dari gue adalah ya hindari aja perkelahian apapun itu. Namun jika memang harus berkelahi, harus pastikan bahwa kita menang, apalagi kalau misalnya kita memang ada di jalan kebenaran. Sebelum gue akhiri konten yang hari ini atau obrolan kita yang kali ini, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, share, nyalain loncengnya, karena edukasi-edukasi yang gue berikan ini memang mungkin bagi beberapa orang isinya bukan daging, tapi ini isinya adalah hal mendasar yang orang-orang belum tahu akan selalu membutuhkan info-info seperti ini. Oke, jadi saran dari gue adalah selalu humble, hargailah sesama kita. Perbedaan itu indah, mau kita pakai atribut tim kebanggaan kita, mau kita pakai club colors, mau kita berpakaian casual atau apapun, hargailah. Karena kita bagaimanapun juga punya kesukaan dan punya pemikiran yang berbeda. Itu aja. Dan satu lagi pesan terakhir dari gue adalah untuk kalian yang jadi casual atau untuk kalian para casuals, jangan sombong, ya kan? Jangan merasa kita ini sebagai casual lebih hebat ketimbang supporters yang lainnya. Jangan berpikiran bahwa kita ini punya sesuatu yang lebih just because we are a casual. Menghargai perbedaan adalah sangat indah. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia tidak mungkin sama. Wajah kita beda, DNA kita beda, sidik jari kita berbeda. Jadi memang sudah selayaknya kita saling menghargai perbedaan. Apakah kita suka menggunakan atribut klub kebanggaan kita? Atau misalnya menggunakan club colors? Atau berpakaian casual? Atau misalnya ada official supporters club, membernya gitu, yang senang berpakaian casual? Silakan aja. Atau misalnya suka pakai pakaian hitam-hitam seperti ultras? Boleh-boleh aja. Ini bicara mengenai ultras sedikit ya. Gue bakal membahas lebih dalam ya mengenai ultras di video berikut ini. Jadi supaya kalian gak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya nanti kalau ada video terbaru kalian bisa tahu. Dan yang mau diskusi boleh langsung tulis komen di bawah, kita bahas lebih dalam lagi mengenai casuals ini. Dan yang pasti satu hal terpenting untuk kita semua, kalau kalian adalah casuals, kalau misalnya kalian sudah berpakaian seperti ini, jangan sombong, tetaplah menjadi diri kita sendiri yang rendah hati. Jangan arogan hanya karena just because we are claiming ourselves as a casual.